apakah kita bisa melihat masa depan atau mengetahui masa depan? Coba jawab. Dan jawabannya adalah tentu saja bisa. Yap, kamu tidak salah baca. Masa depan memang bisa kita lihat dan bisa kita buat. Mari kita bahas. Kita semua pasti memiliki kekhawatiran, dan salah satunya kekhawatiran itu adalah tentang masa depan kita. Kadang kita menanyakan pada diri kita sendiri tentang masa depan kita. Nanti bagaimana ya? Gimana ya nanti? Dan berharap kita bisa tahu masa depan kita nantinya seperti apa, supaya kita bisa mempersiapkan segalanya. Apa yang kita bisa, kita persiapkan. Jika itu buruk, maka kita dari sekarang bisa mencegahnya. Jika kita tidak kaya, mungkin kita bisa kerja keras dari sekarang. Jika kita sakit-sakitan, mungkin kita bisa mulai hidup sehat dan rajin berolahraga. Itu seakan bagus. Tapi bagaimana jika kita tahu bahwa di masa depan nanti kita sukses, kaya, dan menjadi orang yang penting lah? Apakah kamu akan tetap kerja keras dan berusaha? Karena toh nantinya di masa depan kamu sukses kok. Tentu besar kemungkinan tidak. Ya, alasannya sederhana. Karena kamu sudah tahu kamu akan sukses. Ya, buat apa kerja keras? Tenanglah, santai gue mah udah pasti sukses di masa depan. Sekarang santai-santai aja, happy-happy. Masa depan itu akan menjadi indah jika tetap menjadi misteri. Coba bayangkan jika masa depan kita bisa lihat. Tentu akan ada paradoks dan kekisruhan pada tataran sosial ini. Nanti akan ada orang yang dia di masa depan akan miskin dan susahlah hidupnya. Tapi dia tidak mau bekerja dan berusaha. Dan alasannya ternyata karena dia merasa sia-sia. Untuk apa melakukan semua? Untuk apa melakukan semua hal ini? Karena nantinya dia akan susah dan tidak bahagia. Jadi buat apa capek-capek ya? Yang ada malah malas. Terus ada lagi orang yang di masa depan nantinya dia akan kaya raya, dan sekarang dia santai-santai seperti hidup tanpa beban lah. Giliran ditanya kenapa dia santai-santai, ternyata dia merasa sudah terjamin masa depannya. Hidup akan enak, sukses, kaya. Jadi buat apa capek-capek kerja? Toh nantinya udah pasti sukses. Terus akan ada juga kecemburuan sosial pada orang-orang yang mereka dengan enaknya ditakdirkan sukses dan hidup senang di masa depan nanti. Lalu bagaimana dengan yang hidupnya susah, ditakdirkan susah? Tentu ini juga akan memancing penentangan-penentangan akan ketuhanan dan konsep takdir. Dan yang paling parah adalah, coba bayangkan, akan ada orang yang di masa depan nanti dia akan menjadi penjahat, kriminal, koruptor, ya pokoknya orang buruk lah. Coba bayangkan apa yang akan mereka lakukan. Mungkin ada yang bunuh diri karena takut merugikan orang lain. Akan ada juga yang depresi karena merasa dirinya pembawa masalah nantinya. Hingga akan ada kesenjangan sosial yang terlihat karena akan ada orang-orang yang merasa orang-orang yang nantinya seperti ini hanya akan menjadi masalah. Maka mereka akan menjauhi, mengucilkan, hingga bahkan menindasnya. Mungkin bayangkan, sudah susah malah makin susah. Ya intinya, kekacauan akan ada di mana-mana. Kekacauan di lingkungan sosial hingga kekacauan di mentalmu, pikiranmu. Dan inilah alasan kenapa masa depan memang harus tetap menjadi misteri dan rahasia ilahi. Karena kalau tidak, ya seperti tadi akan terjadi. Semua orang kacau. Dengan tidak pastinya masa depan, setiap orang akan semakin memperbaiki diri, mempersiapkan diri, dan mempersiapkan segalanya. Dengan tidak pastinya masa depan, setiap orang akan semakin memperbaiki diri dan mempersiapkan segalanya. Dan tanpa kita sadari, keteraturan, kedewasaan,
keadilan, hingga keamanan. Itu hasil dari setiap orang yang mereka merasa harus menjadi pribadi yang baik demi masa depan yang baik pula. Masa depan itu seperti puzzle, dan sekarang kita sedang menyusun puzzle itu. Dan sekarang kita sedang menyusun puzzle itu sendiri. Ketika kita berbuat baik, maka satu bagian puzzle akan tersusun. Ketika kita menolong orang, maka satu puzzle pun akan tersusun lagi. Dan hingga semua hal positif dalam hidup ini kita sudah lakukan, maka itu akan membuat puzzle yang sempurna, dan masa depan indah pun akan terlihat. Secara tidak langsung, dengan kita tidak tahunya masa depan, maka ini akan membuat kita semakin nikmat, antusias, dan merasa sensasi keseruan dalam menyusun puzzle kehidupan ini. Oke, mari kita bahas inti dari hal ini dan kembali ke pertanyaan awal, yaitu apakah kita bisa melihat masa depan atau mengetahui masa depan? Coba jawab. Dan jawabannya adalah tentu saja bisa, tapi bisa di sini jangan diartikan secara harfiah begitu saja. Saya pernah membaca sebuah quotes yang cukup bagus dan penuh dengan makna, yaitu masa depan adalah apa yang kita lakukan saat ini. Maknanya adalah jika kita ingin melihat masa depan, lihatlah diri kita sendiri yang sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita perjuangkan sekarang, siapa kita, sedang apa kita, dan siapa yang ada di lingkunganmu sekarang. Karena itu akan memberikan vision tentang masa depanmu kelak nanti seperti apa. Contoh, jika kita sekarang malas-malasan, malas sekolah, kuliah, atau kerja tidak semangat lah, ditambah lebih banyak nongkrong dan melakukan hal-hal yang tidak produktif, maka jangan berharap masa depanmu enak dan nyaman, karena hasil dari kamu saat ini adalah hal-hal yang tidak menghasilkan apa-apa. Maka nantinya juga kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kamu sekarang bekerja keras, berusaha, berjuang, pantang menyerah, tentu hasil dari ini adalah sebuah hal yang memberimu achievement, pencapaian, dan sudah pasti materi dalam bentuk uang. Jadi sekarang tahu kan? Coba lihat kepada dirimu. Jadi apa yang kamu lakukan saat ini dan seperti apa masa depanmu? Tenang, masa depan itu fleksibel dan tidak ada rumus pasti juga untuk mendapatkan masa depan yang indah. Karena banyak orang yang bekerja keras, tapi ya memang hasilnya tidak kunjung berhasil juga. Ada yang malah santai-santai, tapi dia sukses. Ya, itulah kehidupan, seperti layaknya menggambar. Walau pensil kita sama, tapi hasilnya bisa saja berbeda. Jadi mumpung kamu sekarang sadar, mulailah perbaiki diri, bentuk habit baikmu, karena itu semua akan menghantarkan kamu ke masa depan yang baik. Masa depan adalah akumulasi dari segala hal yang kamu lakukan sekarang, kemarin, dulu, hingga waktu itu. Masa depan itu bukan suatu hal yang terjadi begitu saja, tapi ada sebab-sebabnya, dan yang paling berperan penting adalah habit dan sifatmu. Jadi untuk melihat masa depan atau untuk merubah masa depan cukup mudah. Fokuslah pada dirimu yang sekarang. Fokuslah pada pekerjaanmu atau pendidikanmu sekarang. Fokuslah untuk memperbaiki diri dan upgrade dirimu, karena itu semua akan mempercepatmu dalam menyusun puzzle kehidupan ini. Pesan dari saya adalah masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan segalanya. Di masa kini, tidak ada masa depan indah bagi pemalas di masa mudanya. Singkatnya, masa depan adalah siapa kamu di masa ini.